selamat datang di channel Ayen Menjelajah. Aku mau mengajak kalian semua untuk sama-sama menganalisis data dari suatu produk. Wait a minute, who are you? Tapi sebelum lanjut ke videonya, ada baiknya kita untuk berkenalan terlebih dahulu. My name is Karen Atiranoya. You can call me Ayen with triple N. Ayen ya, bukan Ayang. Ayang-ayang kayak punya aja. Bercanda, gengs. Oh iya, sebelum kalian lanjut ke videonya, jangan lupa klik subscribe dan juga like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Kalian udah tahu belum nih, kira-kira produk apa yang bakal kita analisis hari ini? Tentunya produk ini sudah sangat dikenal di mana-mana, khususnya di kalangan remaja loh. Kalian udah bisa nebak belum nih? Yap, betul sekali. Bagi kalian yang menebak seblak, kalian mendapatkan nilai 100. Siapa sih yang gak kenal dengan makanan khas Indonesia yang satu ini? Dengan cita rasanya yang pedas dan juga gurih, hampir semua kalangan remaja di Indonesia menyukai seblak. Tapi kalian tahu nggak sih apa itu seblak? Sini, aku kasih tahu. Seblak adalah makanan khas Sunda, tepatnya di kota Bandung. Maka dari itu, hari ini aku mau mengajak kalian untuk menganalisis salah satu brand seblak, yaitu Seblak Dago. Aku memilih Seblak Dago karena Seblak Dago adalah salah satu brand seblak yang aku suka. Dan juga karena Seblak Dago sudah banyak dikenal oleh orang-orang, memudahkan aku untuk menggali dan juga mencari informasinya di internet. Jika kita melihat, berdasarkan hasil analisis SWOT mahasiswa Universitas Diponegoro, mengatakan bahwa Seblak Dago memiliki 4 kekuatan, yaitu harga yang terjangkau hanya sekitar 8.000 hingga 15.000 saja per porsi. Lalu ada pelayanan dan penghidangan makanan yang cepat, sehingga pelanggan bisa langsung menyantap seblak sesegera mungkin. Lalu yang ketiga, lokasi yang dekat dengan kampus mahasiswa. Lalu, cita rasa yang bisa dijamin para pelanggan tidak akan kecewa. Selain memiliki kekuatan, jelas Seblak Dago juga memiliki kelemahan. Di antaranya adalah bahan baku yang tidak bertahan lama, sehingga jika bahan tidak dapat habis dalam sehari, maka akan ada yang dibuang. Namun teman-teman, jika kita melihat dari kekurangan yang pertama, kita dapat membuktikan bahwa Seblak Dago tidak menggunakan bahan pengawet. Jadi ini bisa kita masukkan ke kekuatannya ya. Lalu yang kedua, bumbu yang baunya terlalu pedas, sehingga terkadang ruangan menjadi terasa panas. Lalu yang ketiga, jumlah karyawan Seblak Dago yang terbatas atau kurang. Selain kelemahan dan kekuatan, dalam analisis ini juga dicantumkan segmentasi yang digunakan oleh Seblak Dago. Seblak Dago menggunakan 2 jenis segmentasi, yaitu segmentasi demografi dan segmentasi psikografis. Segmentasi demografi adalah kelompok masyarakat yang dibeda-bedakan berdasarkan karakter seperti usia, penghasilan, pekerjaan, dan lain-lain. Di sini Seblak Dago mentargetkan konsumennya berusia sekitar 15 sampai 30 tahun dengan 2 jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan, dan statusnya yaitu sebagai pelajar dan juga mahasiswa. Sedangkan segmentasi psikografis adalah pengelompokan masyarakat yang dibeda-bedakan berdasarkan kelas sosial, gaya hidup, dan karakter pribadi seseorang. Di sini, target konsumen Seblak Dago sendiri adalah mereka yang menyukai makanan atau cemilan, terutama cemilan yang rasanya pedas. Dan untuk kelas sosialnya sendiri, yaitu berada di status ekonomi menengah. Nah, sekarang aku akan mengajak teman-teman untuk melihat seberapa populer Seblak Dago.
Berdasarkan algoritma Google, sekitar 138 orang mencari seblak dago dalam kurun waktu 0,40 detik. Wah, dari sini kita bisa membuktikan bahwa peminat seblak dago ini lumayan banyak ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan melihat seberapa populer sih seblak dago di kota Semarang. Di kota Semarang sendiri sekitar 54.000 orang mencari seblak dago dalam kurun waktu 0,37 detik. Wah, berarti di Semarang sendiri memang seblak dago ini terkenal ya teman-teman. Nah, kalian penasaran gak nih teman-teman? Kira-kira di mana aja sih letak seblak dago di Semarang? Sini kita lihat bareng-bareng. Jadi, di kota Semarang sendiri terdapat beberapa outlet seblak dago. Yang pertama, ada seblak dago Tlogosari, Fatmawati, seblak dago Durian, seblak dago Tembalang, seblak dago Bandung Ngesrep, dan juga seblak dago Ungaran. Untuk letak lebih jelasnya bisa kalian lihat di sebelah kanan ya teman-teman. Untuk gambar garpu dan pisau berarti itu adalah outlet seblak dago. Nih, kalau yang dekat dari rumahku sih seblak dago Tlogosari ya. Oh iya teman-teman, jika kita lihat dari map, letak outlet seblak dago itu ada yang jauh dan juga ada yang berdekatan. Contohnya seperti di seblak dago Tlogosari dan juga seblak dago Fatmawati. Di situ terlihat jelas ya teman-teman kalau jarak antara kedua outlet ini cukup jauh. Dan untuk ketiga outlet lain seblak dago, yaitu seblak dago Durian, seblak dago Ngesrep, dan juga seblak dago Tembalang, terlihat jelas di map bahwa jarak ketiga outlet ini cukup berdekatan ya teman-teman. Oh ya teman-teman, jika kita lihat dari rating tiap outlet seblak dago, rata-rata memang tiap outlet memiliki rating di atas 4,0 ya. Berarti memang seblak dago ini terbukti kalau seblak dago ini memiliki rasa dan juga pelayanan yang baik. Nah teman-teman, sekarang kita ngeliat beberapa ulasan nih dari salah satu outlet seblak dago, yaitu outlet seblak dago yang ada di Tlogosari. Nih, yang pertama ada ulasan dari Kak Ida Nuraini. Katanya, kalau ke Semarang gak lupa sama seblak dago, enak pol, tiada dua. Wah, berarti Kak Ida ini dari luar Semarang ya teman-teman. Untuk ulasan kedua ternyata masih sama teman-teman, dari Kak Ida Nuraini juga. Wah, sepertinya Kak Ida Nuraini ini emang penggemar setia seblak dago ya. Lalu kita ngeliat aja nih ke ulasan ketiga, ada dari Strong Woman. Katanya seblaknya enak, harganya terjangkau. Waktu itu aku habis 25.000 dengan minuman es jeruk gelas gede. Oh ya teman-teman, sedikit tambahan informasi buat kalian nih. Jadi teman-teman, rata-rata pegawai seblak dago itu berjenis kelamin laki-laki. Maka dari itu ketika jam sholat seperti maghrib ataupun isya, maka aktivitas jual beli akan diberhentikan untuk sementara sembari menunggu para pekerja selesai menunaikan ibadah sholatnya. Nah teman-teman, sekarang aku mau ngajak kalian untuk kembali ke maps lagi ya teman-teman. Tapi di sini kita akan ngeliat nih di mana aja sih bagian-bagian atau wilayah-wilayah di kota Semarang yang belum terdapat outlet seblak dago. Nih teman-teman, setelah aku geser-geser kanan kiri atas bawah kan ya, bisa kita lihat dengan jelas bahwa sebetulnya persebaran outlet seblak dago ini belum merata di kota Semarang. Karena seblak dago ini kebanyakan outletnya berada di daerah Semarang Timur juga Semarang bagian atas, seperti Tembalang ya teman-teman, daerah Tembalang, daerah universitas. Nah, tapi teman-teman, dari banyaknya wilayah di kota Semarang yang belum terdapat seblak dago, ada salah satu wilayah yang membuat saya tertarik nih teman-teman, yaitu di daerah Kuala Mas, Tambak Mas, sama di daerah Selomas. Kalian pasti kepo gak sih teman-teman, kenapa alasan aku bisa tertarik nih ke daerah ini?
Jadi gini teman-teman, selama aku tinggal di Semarang, beberapa kali aku melewati daerah ini, memang di sana itu aku belum melihat banyak outlet-outlet seblak, entah itu seblak Dago ataupun brand seblak yang lainnya. Jadi teman-teman, daerah ini bisa kita jadikan sebagai daerah peluang untuk membangun outlet seblak Dago. Selain karena minimnya kompetitor di daerah ini, seblak Dago juga memiliki keunggulan di cita rasanya. Jadi memungkinkan kita memiliki peluang yang lebih besar lagi untuk keberhasilan outlet seblak Dago ini. Kalian tahu nggak sih, besar modal yang digunakan Mas Kiki untuk membangun usaha ini hanya sebesar 120 juta rupiah saja. Dan usaha ini telah bertahan selama kurang lebih 10 tahun lamanya. Pelaporan keuangan seblak Dago ini dilakukan setiap akhir bulan. Setelah laporan keuangan selesai dibuat, akan diadakan rapat evaluasi yang wajib dihadiri oleh semua pegawai dan manajer. Hal ini dilakukan untuk menentukan target dan langkah apa yang harus ditentukan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada. Selain itu teman-teman, aku juga suka nih sama pengembangan sumber daya manusia yang dilakukan oleh seblak Dago, di mana mereka memang memberikan training kepada tiap karyawannya agar tiap karyawan memiliki kualitas dan juga attitude yang bagus. Selain itu, semua karyawan yang bekerja di seblak Dago harus mampu menguasai semua skill seperti menjadi waitress, menjadi kasir, dan juga menjadi koki. Seblak Dago juga tidak lupa memberikan reward dan bonus kepada karyawannya. Setiap karyawan memiliki jatah libur selama sekali dalam seminggu, yaitu pada hari Jumat. Namun ketika karyawan itu tetap masuk pada hari Jumat, maka akan diberikan bonus sebesar 50.000. Selain itu, demi menjaga kualitas produk dan juga kenyamanan pelanggan, Seblak Dago akan memberikan sanksi kepada para pegawainya jika para pegawai tersebut ketahuan merokok. Untuk rekrutmen pegawai, memang owner Seblak Dago ini tidak menetapkan spesifikasi. Namun, kriteria utama adalah mereka yang tidak merokok dan juga mereka yang memiliki kepribadian yang baik serta rajin sholat. Nah teman-teman, sekarang aku mau mengajak kalian untuk melihat salah satu outlet Seblak Dago yang ada di Kota Semarang. Tepatnya Seblak Dago cabang Logosari. Nih teman-teman, satu porsinya aja udah sebanyak ini. Apa nggak kenyang coba kalau makan seblak ini? Aku aja cuma makan satu porsi, itu tuh sampai besok pagi masih kerasa kenyang banget loh. Kalau untuk soal menu, kalian gak usah ragu lagi deh sama Seblak Dago. Soalnya Seblak Dago itu memberikan banyak sekali menu. Mulai dari Seblak Dago bakso, sosis, mie, ceker, cilok, tulang, jamur, tahu, dan juga kue tiaw. Jadi gengs, kesimpulannya Seblak Dago adalah makanan khas dari Indonesia, tepatnya kota Bandung. Brand Seblak Dago sendiri sudah berdiri kurang lebih selama 10 tahun. Dan buat kalian yang ingin membangun outlet Seblak Dago, boleh banget nih, khususnya di kota Semarang sendiri. Seperti yang telah aku sampaikan di video, masih banyak sekali wilayah yang belum ditempati oleh outlet Seblak Dago ini, khususnya Semarang Tengah, Semarang Utara, dan juga Semarang Barat. Jadi buat kalian yang ingin membangun outlet Seblak Dago, kalian nyiapin aja nih dana mungkin sekitar 120 juta sampai 150 juta rupiah. Semangat ya buat kalian semuanya. Gimana nih teman-teman pendapat kalian setelah aku ajak untuk ngeliat salah satu outlet Seblak Dago yang ada di kota Semarang? Apakah kalian tertarik? Apalagi kalian udah ngeliat nih, satu porsinya Seblak Dago itu aja udah banyak banget. Apa nggak makin ngiler kalian? Apalagi ngeliat bentuk Seblak Dago yang seger dan juga seperti merah-merah pedes. Wah, menggoda banget gitu nggak sih? Teman-teman, kalian harus cepet-cepet nih nyoba Seblak Dago biar gak ketinggalan. Emang kalian mau ketinggalan enaknya Seblak Dago?
Aku sih enggak ya. Jangan lupa kalau kalian udah nyoba, kalian balik lagi ke kontenku dan komen dan review di komen gimana nih enaknya seblak dago, biar yang lain tuh pada ngiler gitu loh. Kita ngeracuni orang ya nggak sih? Oke teman-teman, sekian dari aku konten analisis data tentang seblak dago. Semoga apa yang aku sampaikan dapat bermanfaat buat kalian dan juga dapat memberi kesan yang baik buat kalian. Terima kasih dan see you in the next video. Bye bye.